Good morning grade 7. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA hari ini. Oke anak-anak, siapkan buku IPA terpadu dan buku catatannya ya, karena kita akan belajar nanti materinya yang baru. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran besaran, anak-anak belajar tentang jangka sorong, tentang penggaris, kemudian tentang mengukur benda yang tidak beraturan. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang itu kan kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup ya. Oke, jadi anak-anak siapkan bukunya. Kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, sudah siap semua? Ya, tonton video Mem Elisa sampai akhir ya, supaya anak-anak mengerti. Oke, sudah siap? Oke anak-anak, kita masuk di bab 3 tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, nanti kita akan belajar tentang pengelompokan yang istilahnya klasifikasi makhluk hidup dengan suatu tingkatan taksonomi. Nah, apa sih klasifikasi makhluk hidup? Anak-anak nanti kita akan belajar di sini, jadi perhatikan baik-baik ya. Baik, kita akan masuk di ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Ya, untuk ciri-ciri makhluk hidup, kita akan mengamati makhluk hidup ya. Kalau mengamati makhluk hidup, Mem Elisa akan contohkan tentang diri kita masing-masing, yaitu manusia. Oke, yuk, ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Oke, anak-anak bernafas kan? Nah, bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen ya dari udara yang digunakan di dalam sel-sel tubuh untuk pembakaran sari-sari makanan. Ya, dari proses ini nanti akan dikeluarkan zat sisa yang berupa karbon dioksida dan uap air. Oke ya. Yang selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bergerak. Bergerak itu berpindah tempat. Oke, manusia itu bisa berpindah tempat kan? Bisa. Contohnya jika kita berjalan dari rumah menuju ke sekolah, berarti ciri yang kedua adalah berpindah tempat atau bergerak. Nah, ciri yang ketiga itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak lihat gambarnya. Setiap makhluk hidup atau manusia, di situ gambarnya Mem Elisa manusia. Manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Artinya setiap manusia itu pernah mengalami bayi, kemudian balita, terus naik lagi anak-anak, habis itu remaja, habis itu baru dewasa, dan kemudian tua ya, mengalami proses tumbuh dan berkembang. Oke, yang selanjutnya itu adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, setiap makhluk hidup itu berkembang biak, yaitu menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Oke ya, nanti kita akan berbicara tentang reproduksi ini lebih lanjut itu di kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi. Oke ya. Baik, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah memerlukan makanan. Yuk, lihat gambarnya. Oke ya, anak-anak pasti setiap pagi itu sarapan kan, terus makan siang, terus ada makan malam. Nah, itu berarti manusia memerlukan makanan supaya memiliki energi untuk beraktivitas. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Nah, untuk manusia, peka terhadap rangsang itu menggunakan alat indera. Oke, anak-anak pasti bisa sebutkan alat indera ya. Ada telinga, mata, hidung, mulut. Mulut itu lidah, terus dan kulit. Oke ya. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa, contohnya saat kita setelah selesai berolahraga, kita akan mengeluarkan keringat. Oke ya. Untuk apa saja zat sisa nanti kita akan bahas di sistem ekskresi. Oke anak-anak, yang selanjutnya silakan perhatikan 3 objek berikut. Ada mobil, ada komodo, dan ada pohon beringin. Oke, ketiganya mewakili semua benda ya. Ada benda mati, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekarang kita lihat apakah mereka merupakan makhluk hidup jika dilihat dari ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap semua? Oke, yang pertama,
bernafas. Apakah ketiga objek berikut yang tadi Mem Elisa sebutkan bernafas? Ya, benar. Oke ya. Oke, bernafas, komodo bernafas, pohon beringin bernafas. Oke ya. Terus untuk bergerak, kira-kira ketiganya itu bergerak nggak ya? Mobil dan komodo bergerak, Mem. Tapi bagaimana dengan pohon beringin? Nah, anak-anak jangan salah loh. Pohon beringin itu bergerak, tetapi yang bergerak itu adalah akarnya menuju ke sumber air ya. Kalau akarnya bergerak menuju ke sumber air, pohon beringin dikatakan bergerak, tapi bergerak bukan secara aktif seperti kelihatan seperti manusia ya. Manusia langsung bergerak berjalan gitu, tidak. Tapi bergeraknya tumbuhan ini lebih terlihat di akar, digerak kalau anak-anak ingat itu contoh yang lain adalah bunga matahari. Arah bunga matahari selalu menuju sinar matahari. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya tumbuh dan berkembang. Oke, lihat ketiga objek tadi. Apakah mobil, komodo, dan beringin tumbuh dan berkembang? Pinter semua. Komodo dan pohon beringin itu tumbuh dan berkembang. Tetapi mobil tidak tumbuh dan berkembang. Iya kan? Nah, yang selanjutnya berkembang biak. Oke, perhatikan yang tadi 3 ya. Mobil, komodo, dan pohon beringin. Anak-anak, apakah mobil berkembang biak? Wah, tentu saja tidak ya. Tidak. Terus komodo berkembang biak dong. Terus pohon beringin juga berkembang biak. Berkembang biak menghasilkan biji, kemudian bijinya ditanam bisa menghasilkan pohon beringin yang baru. Nah, gitu ya anak-anak. Selanjutnya memerlukan makanan. Apakah ketiga-tiganya memerlukan makanan? Aha, tidak ya. Tidak? Oh, Mem, apakah mobil memerlukan makanan? Mobil memerlukan makanan, tetapi makanan yang dimaksud adalah bensin ya. Pasti harus diisi. Setelah diisi, mobil dapat berjalan karena ada bensinnya. Nah, kalau komodo sudah pasti, komodo diberi makan ya, daging, sehingga komodo memiliki energi untuk beraktivitas. Nah, untuk pohon beringin juga memerlukan makanan, iya, dengan melakukan fotosintesis. Nah, yang selanjutnya pekat terhadap rangsang. Oke, apakah mobil pekat terhadap rangsang? Mungkin untuk beberapa mobil yang katanya smart, super canggih, mungkin iya bisa. Jadi ada sensor yang dipasang sehingga si mobil ini mungkin bisa pada saat ada mobil yang lain dia otomatis berbelok atau sebagainya. Tetapi pada umumnya belum mobil itu tidak pekat terhadap rangsang. Untuk komodo sudah pasti karena komodo punya lidah yang suka menjulur ya anak-anak, kalau anak-anak perhatikan. Nah, terus pada saat lidah si komodo ini menjulur, lidah ini dapat menangkap bau yang sangat jauh. Itulah si komodo. Terus untuk pohon beringin, apakah pohon beringin ini pekat terhadap rangsang? Nah, anak-anak, untuk si pohon beringin ini rangsangannya itu berupa gravitasi. Artinya apa? Mem Elisa mau berikan sesuatu jika ada, misalkan si pohon beringin ini Mem Elisa tanam di pot, kemudian setelah tumbuh agak tinggi, si pot ini Mem Elisa tidurkan ya. Jadi posisinya tertidur. Kalau posisinya tertidur, otomatis nanti daunnya akan ke atas. Ya, dan akarnya pasti ke arah bumi. Itu yang disebut gerak gravitasi. Otomatis seperti itu ya. Jadi yang pekat terhadap rangsang itu hanya komodo dan pohon beringin. Ya, terus yang selanjutnya, apakah ketiga objek tersebut mengeluarkan zat sisa? Tentu saja, mobil mengeluarkan CO2, komodo mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, terus untuk pohon beringin juga mengeluarkan pada siang hari mengeluarkan oksigen ya, menyerap CO2, mengeluarkan oksigen. Zat sisanya tuh oksigen. Nah, anak-anak, untuk ketiga objek ini disebut sebagai makhluk hidup dari memenuhi ke-7 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi tidak boleh cuma 5 saja, 6 saja, 4 saja, nggak boleh, tapi semuanya. Nah, kira-kira dari ketiga ciri makhluk yang tadi Mem Elisa sebutkan, 3 objek ini yang memenuhi kriteria 7 ciri-ciri makhluk hidup, yang mana anak-anak tadi? Nah, pinter semua.
ya. Yang memenuhi adalah komodo dan pohon beringin. Untuk mobil tidak disebut makhluk hidup karena tidak memenuhi 7 ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, next. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nah, tujuannya apa sih klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengenal dan mempelajari serta mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Nah, yang terakhir, pada saat kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, kita akan mendengar kata takson. Nah, takson adalah kelompok-kelompok yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian makhluk hidup. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah sejarah klasifikasi. Nah, kita mulai dari Aristoteles. Aristoteles dijuluki sebagai bapak zoologi karena memperkenalkan sekitar 520 jenis hewan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan berdarah merah dan hewan tidak berdarah merah. Yang selanjutnya adalah Theophrastus. Ya, Theophrastus. Theophrastus adalah seorang pakar botani. Ia memperkenalkan 550 jenis tumbuhan. Ia mengelompokkan tumbuhan menjadi 4, yaitu herbal, semak, perdu, dan pohon. Kemudian ada John Ray. John Ray merintis pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mencetuskan konsep spesies. Kemudian Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus memperkenalkan tata nama makhluk hidup dengan pemakaian tingkatan takson dan nama ilmiah. Yang terakhir adalah Charles Darwin. Charles Darwin dikenal sebagai bapak evolusi dengan penelitiannya di Kepulauan Pasifik dan Galapagos. Oke, anak-anak bisa lihat di gambar Mem Elisa berikan gambar kura-kura raksasa dari Kepulauan Galapagos ya. Selanjutnya ya. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi itu berkembang dari zaman dahulu sampai zaman yang sekarang ya, itu berkembang. Oke, dari yang pertama sistem klasifikasi 3 kingdom. Oke, dibagi menjadi 3, yaitu kingdom fungi, plante, dan kingdom animalia. Oke, yang selanjutnya adalah sistem klasifikasi 4 kingdom. Nah, kingdom yang 3 tadi ditambahi dengan kingdom Monera yang isinya organisme prokariotik, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Nah, selanjutnya berkembang lagi menjadi klasifikasi 5 kingdom. Nah, kingdom ini ditambahi lagi dengan kingdom Protista, ya, yang isinya protozoa dan ganggang. Oke. Setelah 5 kingdom, berkembang lagi menjadi klasifikasi 6 kingdom yang ditambahi dengan kingdom virus. Oke ya, itu tadi perkembangan dari sistem klasifikasi dari mulai 3 kingdom sampai 6 kingdom. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke tingkatan klasifikasi. Anak-anak perhatikan baik-baik, di situ ada 7 tingkatan takson utama ya. Oke, yang pertama kingdom, bahasa latinnya itu regnum. Nah, di sini ada filum dan divisi. Filum ini dipakai untuk hewan, sedangkan divisi nanti dipakai untuk tumbuhan ya. Jadi anak-anak tidak perlu bingung kalau hewan nanti kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, kalau untuk tumbuhan nanti kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Gitu ya urutannya ya anak-anak ya.
Nah, selanjutnya yang kita pelajari tentang kunci determinasi. Oke, kunci determinasi adalah kunci untuk mengelompokkan makhluk hidup ke kelompok tertentu. Kunci determinasi yang biasa digunakan adalah kunci dikotomi yang berisi sejumlah keterangan yang disusun secara berpasangan. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Anak-anak perhatikan baik-baik gambar yang Mem Elisa tampilkan. Nah, di situ ada kunci determinasi yang isinya ada kunci dikotominya ya. Oke, kita mulai. Jika Mem Elisa kasih contoh kambing, oke. Ya, Mem Elisa mau minta anak-anak perhatikan cara menuliskan kunci determinasinya ya. Oke, kambing. Apakah kambing bertulang belakang? Iya benar, kambing punya tulang belakang kan? Ya, berarti nanti kita tulis 1A. Nah, terus kalau 1A masuknya kemana? Ke nomor 2. Nah, ke nomor 2 selanjutnya kita lihat di nomor 2. Ada A dan B. Apakah kambing berdarah panas? Iya. Apakah kambing berdarah dingin? Tidak. Berarti kita masuk ke nomor 3. Oke ya. Tadi ingat-ingat nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 lihat 3A dan 3B. 3A. Penutup tubuhnya berupa rambut. Iya, berarti kambing adalah mamalia. Oke ya. Itu anak-anak tentang kunci dikotomi. Nah, kunci dikotominya kambing berarti 1A, 2A, dan 3A. Ya, karena disebut mamalia. Oke, yang selanjutnya adalah buaya. Kita lihat dari nomor 1 ya. Nomor 1, buaya. Apakah buaya bertulang belakang? Tentu saja, berarti ke nomor 2 ya. Nah, sesudah ke nomor 2, yang A, berdarah panas? Tidak, kalau buaya itu berdarah dingin. Anak-anak perhatikan kalau yang berdarah dingin itu apa saja ya. Masih ingat ya waktu di kelas 6 ya. Nah, terus berarti kalau tadi jawabannya berdarah dingin, ingat kunci dikotominya tadi 1A. Yang nomor 2 pilihnya kan yang B ya, berdarah dingin. Oke, kita masuk ke nomor 3. Penutup tubuhnya berupa rambut. Buaya itu kan tidak rambut ya, bukan. Berarti bukan 3A, tetapi lihat yang B. Penutup tubuh bukan berupa rambut. Bener ya. Oke, kita berarti masuknya ke nomor 4. Nomor 4 berarti lihat yang A sama B. Apakah buaya bersisik? Iya. Iya kan? Iya, buaya bersisik. Oke, berarti 4A masuknya ke 5. Lihat, habitatnya di air atau di darat. Nah, kalau di air aja, emang buaya di air saja? Tidak ya nak, buaya itu juga bisa di darat. Jadi masuknya ke yang B. Yang B itu apa? Reptil. Jadi buaya itu reptil. Oke, kita tulis kunci dikotominya. Yang pertama, satunya 1A karena bertulang belakang. Terus yang keduanya adalah 2B. Setelah 2B, yang ketiganya adalah 3B. Setelah 3B, yang keempat itu 4A. Ya, yang kelima itu adalah 5B. Terus jawabannya adalah buaya adalah reptil. Oke anak-anak. Yang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur ya. Siapa sih yang menemukan sistem tata nama ganda ini? Ayo ingat di sejarah. Ya, betul, Carolus Linnaeus. Oke, kita mulai. Bagaimana sih menggunakan sistem tata nama ganda ini? Nah, sistem tata nama ganda ini digunakan untuk menuliskan nama ilmiah dari makhluk hidup yang tadi kita bicarakan. Oke ya, caranya adalah yang pertama, menggunakan nama Latin atau nama lain yang dilatinkan. Yang kedua, ya, nama ilmiah itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, yang kedua merupakan petunjuk spesies. Nah, yang ketiga, contohnya ya yang tadi, yang ketiga adalah penulisan kata pertama diawali huruf besar, sedangkan kata kedua menggunakan huruf kecil dan ditulis terpisah. Oke, Mem Elisa kasih contoh. Agathis alba, A-nya besar, dikasih spasi alba. Itu artinya pohon damar ya. Damar itu nama latinnya Agathis alba. Yang selanjutnya adalah Oryza sativa. Nah, Oryza sativa ini lihat penulisannya, O-nya besar, sativanya
kecil terus dikasih spasi. Si Oryza ini adalah genus, Sativa ini petunjuk spesies, ya. Itu nama ilmiahnya atau nama latinnya dari padi. Kemudian apabila terdiri dari 3 kata, kata kedua dan kata ketiga ditulis menyatu. Contohnya Hibiscus rosasinensis. Hibiscus rosasinensis ya. Nah, itu cara penulisannya bisa dikasih strip atau rosasinensisnya digabung, tapi hibiscusnya dipisah ya. Itu nama latinnya dari bunga sepatu. Oke anak-anak. Anak-anak juga bisa baca di halaman 62 ya tentang tata nama ganda. Baik ya anak-anak ya, yang selanjutnya kita masuk ke organisme. Nah, oke, tubuh makhluk hidup bersel banyak memiliki beberapa sistem organ. Nah, sistem organ ini bekerja sama untuk melakukan fungsi hidup dan membentuk organisme. Oke ya, kita masuk ke kingdom virus. Nah, kingdom virus ini adalah organisme yang paling sederhana ya anak-anak. Terus, ada yang menyebut virus sebagai organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Karena itu, virus dapat hidup dalam inaknya dan dapat dikristalkan. Virus terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala, ya. Terdapat materi genetik yang diturunkan berupa DNA dan RNA dan selubung protein yang membungkus materi genetiknya yang disebut kapsid. Terus ada bagian ekor. Anak-anak bisa lihat sendiri di bagian ekor itu ada selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar. Oke, kalau di buku itu tulisannya bukan selubung ekor ya, tapi selubung inti. Tapi yang dimaksud adalah selubung ekor. Karena selubung inti itu sebetulnya ekor si virus ya. Terus yang selanjutnya adalah anak-anak bisa diwarnai di situ. Ekor tersebut terbentuk dari glikoprotein dan suatu senyawa yang terdiri dari protein dan karbohidrat. Nah, yang selanjutnya anak-anak bisa kasih warna adalah reproduksi virus. Oke ya, reproduksi virus itu ada terjadi pada 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Anak-anak bisa kasih warna. Siklus litik dilakukan oleh virus dengan menempel pada bakteri. Virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh bakteri. Virus akan bereplikasi di dalam tubuh bakteri. Selanjutnya dinding sel virus akan hancur dan keluarlah ratusan virus. Sangat mengerikan sekali ya. Terus yang kedua, tahap pada siklus lisogenik hampir sama dengan siklus litik. Hanya saja pada siklus lisogenik terjadi penggabungan materi genetik virus dengan materi genetik bakteri atau inang. Selanjutnya terjadi pembelahan DNA bakteri dan DNA virus. Kemudian DNA virus akan memisahkan diri dan menghancurkan DNA bakteri jika keadaan lingkungan mendukung. Oke, yang selanjutnya adalah contoh-contohnya. Ya, virus itu sebagian besar merugikan baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Oke. Baik pada tumbuhan itu contohnya pada tumbuhan tembakau yaitu virus mozaik. Oke, jika pada manusia virus HIV penyebab penyakit AIDS. Kemudian virus flu burung ya. Terus ada lagi yang paling tenar untuk saat ini yaitu virus corona. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah Kingdom Monera. Anak-anak bisa lihat di peta konsep yang Memelisa sudah buat. Monera itu dibagi menjadi 2 yaitu ganggang biru dan bakteri. Nah, bakteri itu bentuknya ada Bacillus, Coccus, dan Spirillum ya. Terus untuk makanannya bakteri ini ada autotrof dan heterotrof. Oke. Untuk respirasinya itu ada aerob dan anaerob. Nah, untuk reproduksinya ada transformasi, konjungsi, dan transduksi. Selanjutnya, kingdom protista. Nah, protista ini dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga,
dan protista mirip jamur, oke ya. Nah, setelah itu protista mirip hewan ini dibagi menjadi 4 kelompok ya, yang mana berdasarkan alat geraknya. Yang pertama Rhizopoda yaitu kaki semu, Ciliata yaitu bulu getar, Flagellata bulu cambuk, dan Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Ya, selanjutnya adalah protista mirip tumbuhan. Nah, kalau protista mirip tumbuhan ini dibagi berdasarkan warna, yaitu ada Rhodophyta itu ganggang merah, Phaeophyta itu ganggang coklat, dan Chrysophyta itu ganggang pirang, dan Chlorophyta ganggang hijau. Oke ya. Terus ada lagi protista mirip jamur, dibagi jadi 2, contohnya ada jamur lendir dan jamur air. Jika di buku tulisannya kepang air ya. Nah, yang selanjutnya adalah kingdom fungi. Anak-anak lihat klasifikasinya ada 4 ya. Ada Zygomycotina, Ascomycotina, terus Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke ya. Untuk cara hidupnya ada parasit, saprofit, dan mutual. Untuk reproduksinya ada aseksual dan seksual. Nah, untuk interaksi jamurnya itu ada lumut kerak dan mycorrhiza. Nah, untuk dunia tumbuhan atau plante itu langsung dibagi menjadi 2, tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Kalau yang tidak berpembuluh itu di situ ada Birophyta atau lumut ya. Nah, nanti lumut ada kelas-kelasnya sendiri, anak-anak bisa lihat ya. Terus tumbuhan berpembuluh itu dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan paku Pteridophyta dan tumbuhan biji atau spermatophyta. Nah, tumbuhan paku ini ada macam-macamnya juga ya anak ya, Nana ya. Ada dibagi menjadi 5 di situ. Nah, terus untuk tumbuhan berbiji itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kalau anak-anak tahu tumbuhan berbiji terbuka itu Gymnospermae namanya ya. Contohnya itu adalah melinjo. Melinjo itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kalau tumbuhan berbiji tertutup itu contohnya banyak sekali, ada mangga, ada jambu, pokoknya yang bijinya itu ditutupi oleh daging buah biasanya ya. Nah, nanti tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi jadi 2 lagi. Ada mikotil dan ada monokotil dan ada dikotil. Nah, nanti monokotil itu ada apa saja dan dikotil ada apa saja, anak-anak bisa baca di buku ya. Baik anak-anak, klasifikasi makhluk hidup kita di dalam keanekaragaman makhluk hidup sudah selesai. Mem Elisa pesan supaya anak-anak baca lagi materi yang ada di buku. Nah, setelah itu tolong kerjakan tugas. Tugasnya ada di GC IPA kelas 7. Anak-anak silakan kerjakan di sana dan langsung kirimkan. Jika sudah dikerjakan, sudah kirim, anak-anak jangan lupa diserahkan ya tugasnya. Di GC, diklik diserahkan. Oke. Setelah itu baru anak-anak berarti tugasnya sudah selesai. Gitu ya. Itu saja dari Mem Elisa. Kita akan ketemu lagi di materi yang selanjutnya ya. Oke. See ya.